Kalau digabungin berarti totalnya jadi 20 kak ya? Hmm, Karena 11 sama 9. iya, iya benar. Benar, benar. Ini cara ngerjainnya gimana kak? Mana? Yang mana? Yang mana? Yang Yang atas sama bawah. keduanya. Iya. Oke. Yang bawah dapatnya 427. Apanya? Ini Nilai rata-ratanya. aska. Gak mungkin. Karena kan 50 tambah 80 plus N kali 1/6 sama dengan 81. Iya kan caranya gitu Ya, kan? Nah, 5 kali 8 plus N nilai aska per 8, 81. Sorry, per 6. Kemudian 81 benar. Terus, benar? 5 Gak ada yang kali apa salah? 5 tambah? 5 kali. 5 kali Ada. 8. 80. Oh, berarti ya bentar, Kak. 5 kali 80 plus N kali 1/6 sama dengan 81 dengan 486/400 plus N sama dengan. Udah nggak ketemu Kak? 86. Benar. Dah. Hmm, Nah yang atas ini loh Kak, bingung aku nih. atas. Ini udah ketemu. Sebelah. Saya lanjutin dulu ya. Iya Kak. 400 plus N sama dengan 648 N sama dengan 86 N sama 84. dengan 400. Oke. Nah, ini kan berarti gimana? Harusnya rata-rata. Ini kan langsung menjadi rata-rata gabungan kan? Gabungan iya. Oh Ya, berarti berarti kan kayak nilai yang kemarin ya. 11/165 kok dikali per dikali dika- dikali. Nih gini. Misalkan kita punya rumus ya, saya catat ya.
Misalkan kita punya rata-rata A sama nilai jumlah data. Ini jumlah data A. Yang ini rata-rata nilai A. Terus kita punya rata-rata nilai B sama jumlah data nilai B. Ya kan? Maka kita kalau mau cari rata-rata gabungan, itu tinggal XA dikali NA plus XB kali NB per NA tambah NB gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, berarti kalau 165 kali 11, 165, 165, 511, di 1815 plus 5164 13 per 20. Berarti 1815 1365 018 13 di 3180 per 20 159. Enggak ada jawabannya. Saya dapatnya 159. 159. Jadi satu, ini, jadi satu, satu, Coba hitung lima. kembali. Iya, 159 kayaknya. Ya sama ya. Iya, Enggak ada jawaban. Kemudian ada pertanyaan dulu nggak situ? nggak ada Kak. Tapi kalau yang X gabungan yang kemarin soal itu Kak, yang satu per gitu-gitu ditambah ini buat menentukan apa kayak Bapak ini bisa Oh, mengerjakan kemarin ini. kemarin kemarin banget nih. Iya, kan itu X Oke. gabungan juga Kak. Masih atas lagi. Nih, nih. Yang mana nih? Yang Ayu. Ya, masih atas lagi Kak. Oh, siapa? Ini bener. Ini nilai ulangan Ayu. Masih atas lagi Kak. Gak ada. Ini. Soal cerita Enggak. pokoknya itu. Iya, ini soal cerita juga. Apa? Oh, apa bukan yang kemarin kali? Yang apa yang Bapak ini bisa mengerjakan taman 90 hari. Bapak ini bisa Oh, mengerjakan beda. 90 hari. Bukan, itu bukan statistika itu. Itu masuknya ke perbandingan. Tapi kemarin tuh X gabungan Kakak bilang. V gabungan kayaknya maksudnya. Kecepatan gabungan. Kecepatan gabungan itu masuknya, Vian. Hmm. Karena kemarin tulisnya X gabungan jadinya 1/90 ditambah 1/60 habis itu satu per Iya, iya benar. jawabannya sekali dah gitu. Iya, iya, iya. Itu pakai itu bukan masuk statistika. Kalau yang saya bahas yang ini gabungan, itu rata-rata gabungan. Kalau itu Hmm. kecepatannya bergabung. Jadi kecepatan gabungan. Jadi yang tadinya dia kerjain cuma bisa dua gitu misalkan. Misalkan orang buat anyaman gitu ya, sehari bisa dua. Misalkan si Nona gitu kan. Nah, si Budi cuma bisa satu nih, karena baru belajar misalkan. Nah, karena ada pesanan banyak, kata Nona, ayo Budi gabung yuk kita buat apa anyaman. Bareng nih ada produksi misalkan. Artinya kan dalam sehari yang harusnya Nona dua dan Budi satu, kalau digabungin jadi tiga. Nah, kayak gitu analoginya. Karena kecepatannya bergabung, maka kecepatannya akan meningkat gitu. Nah, beda sama yang ini. Kalau yang ini itu hubungannya sama statistika. Kalau kita punya sekian data tertentu, lalu kamu punya sekian data tertentu, misalkan jumlah uang deh gitu. Misalkan kamu punya adik, misalkan A gitu ya. Kamu punya uang, adik kamu punya uang 5 juta misalkan. Terus eh, kamu punya uang misalkan 10 juta. Terus adik kamu ngakalin kamu nih biar biar dapat uang lebih banyak misalkan.
cerita lucunya gitu. Yuk kak digabungin yuk kak, nanti dibagi dua gitu. Nah itu kan penggabungan dua data gitu. Dari yang tadinya satu-satu, punya satu-satu digabung jadi punya dua data gitu. Nah, sama kalau misalkan di 5 ini ada 11 siswa dengan rata-rata 165, terus dengan rata-rata putri dengan jumlah yang berbeda dan tinggi badan yang berbeda. Kalau mau digabungin berarti yang dimasukin atau yang ditambahin itu jumlah totalnya. Caranya gimana? Ya rata-ratanya dikaliin sama banyak data dulu dong, gitu kan. Nah, baru diperin sama jumlah. Nah, jadi maksud saya mau nekanin bahwa yang kamu tanya dengan ini berbeda jauh. Babnya udah beda. Itu babnya perbandingan, kalau ini babnya statistika. Jadi nggak bisa digabungin. Maksudnya saya nggak bisa jelasin itu untuk ini, begitu pun sebaliknya. Intinya gitu. Ini rata-rata gabungan, rumusnya harus dengan yang ini. Ya, menggabungkan frekuensinya juga jumlah nilainya. Coba ada lagi yang mau ditanya dulu. Oke, Kak. Nanti saya kasih juga yang itu Bang. Tadi saya ngomongnya di mana? Oke, berikutnya. Jadi yang digabung itu ada dua hal maksud saya ya, itu dan itu berbeda jauh. Jadi tolong kamu perhatikan kembali yang berbeda itu apa bagaimana. Yang satunya rata-rata, yang satunya menanyakan tentang kecepatan gabungan. Biasanya ada hubungannya sama dengan apa produksi bersama-sama gitu. Hasil yang dilakukan bersama-sama. Nah, biasanya. Kak, kalau yang kecil itu pernya berapa, Kak? Kayak setengah sama 1/3 besaran yang mana? Paling enak kamu buat desimal aja daripada Oh, bingung dibuat ya desainnya kalau jadi. terus saya misalnya mau jelasin panjang lebar mana yang lebih besar bla 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 dengan cara ya. Paling gampang kamu buat desimal. Kalau paling paling udah saya misalnya nggak tahu apa apa mau diapain deh ini gimana ya gitu. Paling gampang kalau kamu mau bandingin siapa yang lebih besar itu pakai desimal. Kalau satunya desimalnya belakang komanya satu, yang satu dibuat satu juga. Kalau belakang desimalnya yang satunya dua, di yang satu dibuat dua juga. Itu udah paling aman tuh ya. Oke, Kak. Apa Berarti dibuat desimal aja lah ya. ya paling aman pakai desimal itu udah pasti akurat. Cuman biasanya ngitung desimal agak diri. Ada cara lain nggak kak? Ada, tapi justru itu caranya lebih ribet. Cuman yang hasilnya jadi nggak ribet. Nanti saya cobain juga ya. Oke, Kak. Dan itu harus sama. Misalkan satunya pecahan, satunya persen harus dibuat sama. Misalnya pecahan-pecahan. Kalau misalnya satunya pecahan, udah sama nih. Yang dilihat yang harus disamain apa? Yang disamain adalah penyebutnya. Kalau mau dibuat pecahan. Kalau dibuat persen berarti semua dijadikan persen dulu. Kalau buat desimal berarti semua dua-duanya jadi desimal. Jadi kayak kamu mau bandingin tapi harus sama-sama dulu dunianya. Kalau enggak ya nggak bisa dibandingin dong. Gitu. Hal yang nggak sama kita nggak bisa bandingin. Tapi yang paling aman adalah desimal. Paling aman desimal. Tapi apakah desimal lebih baik? Enggak juga. Kadang-kadang ngitung pada arah desimalnya justru cukup sulit. Kak, kalau misalnya 20 dibagi 11, kan jadinya kan 0, tulis belakang nolnya kan di sebelahnya kan jadi 110 kan. Habis itu ambil 5 jadi 100. Nah kan jadi 100 kurang 110 kurang 100 kan jadi 10. Nah itu Nah nanti itu, nah itu kan nggak ditambahin nolnya selesai-selesai tuh. gimana, Kak? Kalau kayak gitu kan nggak selesai-selesai. Ya.
Nah, kalau kondisinya kayak gitu, berarti kamu stopin dulu. Misalkan nih, kamu udah punya perbandingan satunya udah desimal. Misalkan si A udah 0,25 misalkan. Nah, sedangkan Hmm. yang satu kok nggak selesai-selesai nih desimalnya gitu. Ambil dua desimal aja. Ambil dua desimal aja, terus langsung bandingin. Nah, bandinginnya kayak gimana? Misalkan gini deh. Ini gimana sih? Nih, misalnya saya punya A adalah 0,25, yang B Ya, adalah yang kamu bilang 20/11. Ini kan nggak selesai-selesai. ya. Ini kan pasti 1, Enggak, 11, 11 per 20 Kak. 11/20. 0,5 berapa gitu, makanya aku bingung. Karena kan sisanya Nah, 10 kan. atau dia akan berhenti tapi di desimal ke berapa gitu ya. Nah, sedangkan kamu udah tahu kalau si yang satunya udah pas di dua desimal. Jadi cukup aja di dua desimal, Kevin. Misalkan ini 0,5. 0,55 gitu. Ya udah segini aja. Bahkan satu aja cukup ini. Nolnya nggak usah dibandingin nih digit pertama. Terus ini sama digit kedua dibandingin, oh udah lebih besar mana? Lebih besar B. Oh berarti B lebih besar. Udah. Bahkan di Itu digit satu aja udah 0,55 apa 0,505 Kak? 55. Kalau misalkan dia udah desimal dari awal, nggak perlu pakai, kalau dia nggak bisa dibagi, nggak usah nggak usah dibagi langsung, tambahin nol aja, langsung bisa dibagi gitu. Oke Kak. Kalau dia sudah punya desimal, kecuali dia tidak punya desimal dari awal. Nomor satu udah ketemu Kak, jawabannya yang B Kak. X kurang dari Y. Jadi kamu sudah menentukan sendiri mau ambil berapa desimal itu maksud saya ya. Berikutnya, Oke Kak, yang nomor 2 itu D, X lebih besar daripada Y. yang ketiga, Dikasih sama bersama dengan bersama 36 dalam berbagai X. Kemudian diikuti. X yang mengikuti fotografi adalah fotografi. Bersama 10. Dua belas anak Kak, yang C. ya, yang ini habis jadi 3/6. 3/6 itu sama dengan 1/2 1/4 seperempat plus 1/2, berarti 1 dikurang 1/4 alias 3/4 alias 7,75% atau 0,75, berarti sama, harusnya yang C. Hmm? Saya ulangin yang hitungnya ya. Aku langsung dikaliin aja Kak. Nggak apa-apa kan? Aku langsung dikali 3 kali 15, Iya, 5 kali 6 iya, langsung. saya juga kaliin dua. 30. Ini kan Oke. 5 habis, 3 sama 6 habis 1, 2 kan.
Jadi kan kamu punya X-nya setengah min seperempat ditambah setengah kan, Hmm. ya kan? Setengah Ya, tambah setengah berapa? Satu kan? satu. Satu kurang seperempat, tiga per empat. Tiga per empat sama aja dengan 0,75. Jadi sama aja 75%. Jadi harusnya jawabannya C. Boleh dicek lagi. Boleh kok, dikali langsung juga boleh. Sebenarnya di mana? Nah, 15 tapi sampai ada 10. kondisi-kondisi yang benar ya. Memang desimal itu udah paling aman Vin, saat kita ngeblank mau ngapain ya. Tapi ada 30 kondisi di mana kurang dia seperempat. akan lebih gampang untuk dibuat pecahan. Atau dia akan lebih gampang. Hmm. Salahnya di mana ya? Hmm. 14, 10, 20 per 40 dikecilin dari 10 20 sama setengah habis. Iya sih. Kak, kalau misalnya nggak dikecilin, Kak, gimana, Kak? Bisa nggak dapetin Apa? 0,7? Bisa, sama aja. Itu Kayak kan jadi tiga. mulainya dari 3/6 kan. Jadi di 3/6 bukan? Kenapa, Kak? Tetap di 3/6. Tetap di 3/5 kali 5/6 jadinya 15/30 terus dikecilin jadi 3/10. Aku langsung kali aja Lima, gitu, Kak. Tiga, bentar, tiga kali bentar. 5, 15/30 hasilnya sama aja dengan 3/10. 5/10. tahu kan salahnya di Kalau lagi mana? Nah, dikecilin itu jadinya dia. 1/2. Oh iya. Iya dong. Mau pakai cara apapun pasti tujuannya sama kok ujungnya. Iya, iya, Kak. Ya. Nah, nomor 2 bener nggak, Kak? Nomor berapa? Nomor 2. Dua. Gitu. Nah, ini yang kata saya kadang-kadang pokoknya intinya kalau kamu ngeblank gitu, maksudnya dalam arti bandinginnya enaknya pakai apa ya? Ya udah ini ininya pakai desimal. Tapi dengan kondisi-kondisi tertentu, dia pakai pecahan akan lebih mudah kadang-kadang. Dia pakai persen akan lebih mudah. Jadi saya akan kasih tahu semuanya lah. Kalau persen sama desimal sebenarnya mirip ya. Karena kalau misalkan dari desimal dibuat persen kan tinggal kali 100 aja kan. Kali 100%. Itu sudah habis itu beres jadi persen. Tapi kalau misalnya kita mau bandingin bentuknya pecahan, nah itu agak sedikit ribet. Di sini kan nggak ada yang bisa dicoret, berarti kan 8 kali 3 24 per 25. Ya udah biarin aja, karena kita mau bandinginnya pakai pecahan ya. Um, Jadi dicoret boleh, sini 1, sini 2. Di 2/5 ditambah, yang ini boleh ditambahin langsung ya. Jadi 2/4. Nah, sama kan penyebut 20 bagi 5, 4 30, bagi 2, 8. 4, 8, 4, 5, 10, 10. 18/20. Nah, ini kan kita punya pecahan baru, yaitu Y sama dengan 18/20 sama X sama dengan 24/25. Terus kita mikirin aja, mana yang lebih gede ya? Nggak bisa gitu dong, gitu. Kita Nggak bisa dikecilin itu, Kak, ya? nggak bisa dipikirin gamblang gitu, atau apalagi Iya. ditebak-tebak, nggak boleh ya. Caranya gimana? Caranya buat si penyebutnya itu sama. Nah, lihat kelipatannya. Ini 25 sama 20. Cari KPK-nya aja. KPK-nya 100 lah kira-kira ya. Nah, gimana caranya biar 25 ini jadi 100? Kita kaliin 4 dong. Oh iya, kali 4 aja atas Hmm. bawah. Boleh. Jadi X barunya dapat jadi 6, 1, 6196 per 96 100. per 100. Nah, gimana caranya 20 jadi 100 juga? Ya kali 5 atas 5. bawah. 0490 per 100. Nah, saat penyebutnya sudah ada, gampang sekali kita untuk tahu siapa yang lebih besar. Ya, lihat aja yang atas. Oh, 96 lebih gede daripada 100.
Berarti X lebih besar. Betul. Kalau aku ini Kak apa? Karena 18/20 aku kecilin jadi 9/10 kan. Langsung aku buat ke desimal jadi 0,9. Kalau Nah, boleh boleh juga. 32/25 kan kalau di ini 1 koma kan. Jadi lebih besaran Iya yang boleh. Langsung aja pakai desimal juga aman-aman aja kan kata saya juga pakai desimal aman kan. Cuman saya mau iya kasih Kak tahu aman kamu Kak. kondisi saat kalau gimana caranya kalau kita mau membandingkan tapi dalam bentuk pecahan. Biasanya penyebutnya harus sama dulu. Caranya ya berarti kamu harus pikirin KPK-nya mereka apa. Lalu kaliin tuh usahakan si penyebutnya itu menjadi angka KPK tersebut gitu. Dengan kalikan berapa gitu. Agak sedikit lebih ribet tapi akhirnya kan ngebandingannya eh, cukup mudah lah gitu mas. Iya Kak. Desimal itu udah kayak menurut saya kayak kalau saya udah dapet angka yang jelek banget gitu terus saya nggak mau mikir untuk ngapain udah siap. Ya, kira-kira saya akan pakai desimal aja udah aman dah kalau pakai desimal ya. Nah sekarang kita punya siswa yang berjumlah 36 dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler berarti 36 ini adalah total. Banyak siswa yang suka fotografi di sini Kak, komputernya kalau itu aku pakai 90. gini Kak. Caranya 360 dikurang 120 kurang 30 kurang 90. Iya betul. Dapatnya kan dapatnya kan 120, tapi karena 120 nggak ada jadi 12 aku ambil. Eh, kok gitu? Langsung. Itu udah benar. Kamu kurangin dari 360 karena satu bulatan satu derajatnya. Karena satu lingkaran kan 360. Ya. Nah, 120 berapa nih? 120, 240 ya. Kira-kira 120 juga deh, Kak. Iya, 120. Nah, kalau misalkan 36 ini kebetulan aja angka kamu sama ya sama pernya. Pernya itu adalah 360 yaitu satu lingkaran. Dikali Hmm. sama total. Kenapa harus 360 full? Karena kita punyanya jumlah total seluruh. Berarti kali 36. Nah, kebetulan aja sama. Kebetulan. Kalau 36-nya ini yang di sini, yang jumlahnya ini bukan 36, bisa aja kamu jawabnya jadi salah. Gitu. Harusnya yang benar gimana? Yang benar adalah ya kamu udah benar tuh ngurangin, jadi kamu dapat derajat atau persen, kadang-kadang kita ganti dengan persen ya. Derajatnya si yang belum diketahui pernya itu sesuai dengan yang ada di soal. Kalau yang di soal bilang jumlah seluruh berarti harus jumlahin semua derajat. Kalau misalkan yang diketahui salah satu aja, berarti pernya pakai derajat yang diketahui gitu. Habis itu dikaliin deh sama yang diketahui di soal, habis itu beres. Dan ini betul. Ini pertanyaan dulu. Nggak ada Kak. Berarti kalau Enggak. udah ketemu dikurangin per satu lingkaran kali sama jumlahnya gitu Kak. Nah, tapi per satu lingkaran itu tergantung soal, Vin. Di soal ini memang dia ngasih tahunya jumlah seluruh. Tapi Mhm. kadang-kadang di soal lain diketahuinya misalkan ya, sebagai contoh dia misalkan diketahui drama ada 10 orang misalkan gitu. Dia langsung bilang drama gitu. Drama kan derajatnya 30 tuh. Nah, maka Iya, 360 kamu jangan pakai 360 tapi pakainya yang diketahui di soal 30. itu drama. Berarti 30. Hmm. Jadi tergantung soal. Contoh soalnya kayak gimana Kak? Ada nggak? Hmm, ada sih kalau mau dicari, tapi akan lama. Mungkin besok aja saya catat ya. Untuk ada Oke lagi Kak. ya. Hmm. Udah itu aja. Nah ini soal nanya Y-nya Sama sudut sudut dulu. Ya besok ini saya adalah yang kecepatan gabungan ya. Sama Iya. kecepatan gabungan sama namanya. Sama statistika sederhana. Saya ini mau nanya sesuatu soal yang menurut saya mungkin aja masuk, tapi saya nggak tahu kan kamu yang pernah jalanin ya. Iya Eh, Kak.
Iya karena analisis tapi panjang gitu. Yang mana? Nggak panjang banget sih. Mirip yang pesi, kayaknya sih nggak masuk sih bacanya. Tapi Yang gimana awalnya kak? masuk jadi saya tanya dulu. Maka gini, mirip pesi, pesi. Ini namanya analisis Iya ini pesi. masuk kak. Ah ini masuk. Iya ke apa? Pasti. Iya pengenalan numerik ya, pengenalan numerik masuk ya. Oh masuk ke pengenalan numerik, numerik. Iya, Oh analisis. Oh, oke. tapi eh, kalau yang dipelajari, kalau yang di pengenalan numerik kan Yang kemarin kan contoh. yang peluang kan. Nah, cuman kalau yang di pengenalan numerik kemarin tuh umur, yang gitu kak. Oke. Dia lebih tua, siapa lebih Ya, tua gitu. iya kak. Bisa Kayak jadi. ayah lebih tua dari ini gitu gitu kak. Ini yang sudut bisa. Sudut bisa. Nah, aku nggak bisa ngerjain itu. Cuman kalau yang nomor 7 nih yang dicari titik A-nya kan. Iya benar. Bagus Nah, banget. Terus jangan sampai situ doang dong. nah ya itu dia enggak aku cuma tanya nyari titik A-nya cuman gimana ngerjainnya nggak tahu. Jadi gini, dia ada pelurus di C. Aha, Masih ingat gak pelurus? ya ingat kak. Kan Oke, 180 berarti kan. ya, berarti di sini sudut yang saya tunjuk yang ini ya. Itu ada ya, bisa dicari dong pakai pelurus. Gunakan pelurus, kamu bisa cari sudut titik yang saya tandain. Yang ini. Bisa dong. Itu Oh, nggak ada 36 kak. jawaban. Maksudnya gimana kak? Bukan 36. Berarti kata kamu kan totalnya totalnya kan 180 tuh. Hmm. 180 itu Oh, menambah 180 apa? berarti 108 kurang 180 kan? 108 Ya, kurang kembali. 180 ya. 180 kurang 108. Berarti berapa tuh? Oh, tak gambar dulu. Berarti ini Hmm. itu sudut tuh. Berarti ini, oke, saya tulis aja deh. Adalah 180 kurang 108. Betul. Nah, berarti di sini udah ada kan sudutnya kan? Ya udah kak. Nah, nah segitiga itu masih ingat nggak? Sudut satu total dari segitiga itu berapa? Kenapa kak? Sudut total segitiga itu berapa? Ingat nggak? Total sudut segitiga. Kita punya segitiga 180. nih. 180 juga kan? Ya 180. Ya berarti kan kalau yang ini udah ketemu, B-nya udah ada, berarti A-nya kan tinggal dicari pakai total 180 itu. Kebayang nggak? Gimana kak? Berarti kan kalau misalkan si C-nya udah ada, B-nya Aha, udah ada, berarti kan A ya, tinggal kurangi aja kan? ya dikurangi ya. Iya, udah selesai. Ya, yang B-nya ini 36 apa harus 180 kurang 36 dulu, Kak? 36 dong, karena dia udah di dalam segitiga. Oke, berarti 180 sama dengan 72 dikurangi 36 kan? Ditambah dong, 72 tambah 36. Gini. Kan? 108. 108 lagi, Kak. Enggak, harusnya enggak. Harusnya enggak. 180 berarti kan total sudut A, tambah total Ya. sudut B, tambah total Hmm. sudut C. Kita mau cari C. si A. 180 sama dengan sudut A-nya belum ketemu, B-nya 36, C-nya 72. Jangan dikurang tapi ditambah.
Mhm. Udah aku Jadinya tambahin kan. 8, Saus 8. 108. Oh, Ya. kamu dapat yang ini 108 jawab kan. Nah, berarti sudut A-nya apa? Berarti 72. satu ke satu. 72 lagi. Ya, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti dia sama kaki. Nah, kalau yang ini, lihat di Waktu sini itu deh. Ini sama 102 itu apa ya? sama. Saling, Ya. ya sama karena saling bertolak belakang. Jadi ini 102. Nah, sedangkan 3Y sama sudut Sama sebelah dengan sini, yang ya situ. ya karena sehadap dengan catatan ini haruslah sejajar. Berarti Oke, 3Y berarti itu sama aja 3Y dengan sama dengan 180 180 dikurang kurang 102. 102. Udah. 78, 78, 3, berarti Y sama dengan 78 bagi 3, 26. 26, Kak. Betul. Habis. Ya, berikutnya kita masuk ke daerah apa ini ya? Ya, ini tadi deh. Masuk ke daerah tapi satu dulu deh. Cobain satu. Oh, silakan. Saya menabung uang di rumahnya setiap bulan. Besar tabungan bertambah secara tetap dimulai dari bulan pertama 50.000, bulan kedua 65, bulan ketiga 60, seterusnya. Jumlah tabungan selama 10 bulan adalah jumlah, berarti nanyain UN. UN berarti SN, SN. SN, kalau rumusnya masih ingat? N per 2, 2A tambah N min 1 kali B. Betul. Betul. N-nya kan bulan ke-10 kayak, berarti S10 kayak. Yes. 10 per 2, A-nya berapa A-nya? 50. Oke, bedanya 5. ya. Oh, udah deh. Betul. 5-nya itu B ya kayak. Ya, 5-nya B diulang lagi. Ya. 5, oke. Dah. Nah, 5 kali 100 ditambah yang kelima 45. 145 dikali 5. 45, 20, 15, 22, 725. Yang E, Kak. Gitu aja. Berarti A10 dengan diketahui A-nya 50 ini ada bulan pertama. Ya. Berarti 50. Saya pakai ribuannya enggak ya? Bedanya 5 ya, dari 50.000 ke 55.000. Udah, berarti 10 per 2, 2 kali A50 plus N 10 kurang 1 kali beda 5. Ini adalah 5, 145. Maka 5, 145, 5, 2, 2, 7. Nah, ini betul. Nah, baru saya kasih dua soal. Mirip. Mirip nggak sama ya? Belum tentu sama. Nah, let's go. Oke. Kecepatan. Oh, satunya beda. Satunya bukan. Satunya Pertumbuhan bukan pertambahan baris. penduduk di kota kota setiap tahun Satunya di kecepatan. pertambahan penduduk sebanyak 4 orang dan pada tahun tersebut.
Ini SN apa UN, Kak? Menurutmu? Nanti kalau salah SN, saya benerin. Enggak dong. Eh, karena jumlah. tambahan penduduk, pertambahan penduduk pada tahun, oke. Misalkan penduduk setiap tahun ya sebutnya mungkin barisan geometri. Geometri ya. Hmm. Pada tahun 2011 pertambahannya hanya sebanyak 4 orang. Berarti UN, tapi pakai geometri. UN geometri UN. gimana, Kak? Emang? Ya, UN geometri Arni. UN sama dengan ARN. Oh, Pakai rasio dia. Rasio itu apa? Rasio itu adalah UN plus 1 per UN. Jadi kalau di sini 2011 yang 4 orang, 2000. Nah, ini nggak bisa dicari. Ini harus cari dulu nih R-nya nih. Karena iya, kalau misalkan A-nya adalah 4 orang, nah U3, wah, A itu adalah U1 ya. iya. U3-nya adalah 64. Sedangkan U3 rumusnya apa? Rumusnya AR pangkat 2 sama dengan Kenapa, Kak? 4. Oh iya, iya. Iya dong. Kalau A-nya adalah 4, R-nya baru bisa dicari. R kuadrat 64 jadi 4 alias 16. Berarti R-nya 4 adalah 4. Nah, R yang 4 ketemu, A-nya udah ada. dimasukin. Oh, dimasukin aja. Yang ditanya adalah 4 kali 4, ya kan? 25. Iya, 4 kali 4 pangkat 25 sama dengan Pangkat 5 ya. 16. 5 kurang 1, 4. 16 pangkat 4. Oke, yang berikutnya. Yang A, Kak, jawabannya nomor 1. Buah mobil Enggak, berapa yang lama? atas ya. Yang atas ya, geometri 256. Oh, 256. Oh, yang A. Oh, sorry. Lupa. Lagi pikir tadi Nah, udah kalau selesai ya? Belum ya? kalau yang bawah ini kan eh, S per V kali T kan, Kak? Mencari waktu ya berarti, ya? Hmm. Cari V-nya dulu. Cari V-nya dulu. Angkat 4 ya. Dari V, 16 per dari volumenya. 16. P sama dengan X per 256. T. Sama dengan, Kayaknya salah nih, Kevin. apa, Kak? Ini bukan 256. 16 pangkat 4. Iya, kali 4 lagi A-nya. Oh iya. 4222. 1024 berarti, Kak. Iya, berikutnya. X per T. X itu jarak. Oke. 180. Tiga sama dengan 60. Oke.
V-nya 60. Lanjutkan perjalanan sejauh 225 km. Dengan kecepatan yang sama. Kita kirim soal ya. Iya, Kak. Kan Oke. udah nih, Kak. Apa, satu V, V-nya kan 60. Oke, Berapa 60? good. 180 bagi 3 kan? Ya, 70 per 60. jam. Terus, ya Habis itu kita punya S nih. Ini S. S-nya 225. Yang ditanya waktu. Ya, Nah, waktu itu apa? S per V. Coba. S per V ya. Oh, lah, benar masuk. Oke. 225 per Angkanya nggak pas 60. nih. Ya nggak apa-apa. 225 Hmm, per 25. 60. Dikecilin, dikecilin boleh nggak, Kak? Boleh? Kecilin. Sama 5 aja. Berarti 45. Ininya 12 kali 5 ya? 12. Ya, 12. Bagi 3. Bagi 3. 1. 15. 4. 15/4. Ya. Terus, Diubah ke jam berarti kali 60, Kak ya? kalau mau jadiin menit itu, kamu bagi dulu aja. Jadi campuran. 3, 2 per 4. 3 jam berarti kan? 2/4 jam. 2/4 jam itu kalau mau jadiin menit kali 60 baru. 1, 1, 5, 30. Berarti 3 jam, 30 menit. Hmm, gitu. Hmm? Bentar, Kak. Ya boleh. 15 kurangi 2 kan 13 kan? 3. Harusnya Kenapa 3 15 kurangin 2? kan 15 bagi 4. 4 bagi 15. 15 bagi 4 kan Jadi ya berarti bisa tiga dibaca tiga 3 4 per 3. Ya, 3/3/4, Kak. Bukan 3/2/4. oh iya benar 3 3 3/3/4. berarti 45 ya Iya, Kak. 45 menit berarti yang B betul. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Oke mungkin sampai sini dulu ya Vin, ada pertanyaan siap, baru. Kak. Nggak ada, Oke Kak. besok kecepatan gabungan saya masukkan, sama perbandingan akan saya masukkan terus ya. Oke, Kak. Gabungan sama apa ya tadi, Siap, Kak. statistika Terima kasih, gabungan Kak. kayaknya saya akan itu ya. Halo, Kak. Juga ya. Statistika gabungan saya masukkan juga lagi ya. Iya, Kak. Sama yang apa yang tadi, tadi tuh, Kak, yang Kakak bilang apa, yang kursi itu loh, yang apa? Peraturan itu, Analisis. analisis itu. Tapi yang umur juga, Kak, sekalian, Kak. Oh, umur linear. Iya. Oke deh. Jam yang sama ya besok ya. Iya, Soalnya. Kak. Oke, terima kasih banyak Kevin. Selamat sore. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Boleh silakan.